haleluya. Glory, haleluya. Mari kita saat teduh sejenak. Tenangkan hatimu. Bangun percayamu kepada Tuhan. Karena dengan percaya semakin kuat, maka segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita masing-masing, Tuhan yang akan pedulikan semuanya. Tuhan yang akan menuntun semuanya. Tuhan yang akan menyertai dan mengubah setiap masalah itu. Karena Dia selalu dan sudah menyediakan jalan yang terbaik. Bangun terus percaya itu. Karena iblis akan mengikis kita. Iman kita. Sehingga kita ke gereja. Baca firman. Tapi percaya kita semakin luntur. Akhirnya menjadi sia-sia di gereja. Padahal di gereja adalah tempat untuk membangun hubungan dan percaya kepada Tuhan. Dengan percaya apapun juga, doa kita juga akan ada di hadapan Allah. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur pada malam hari ini. Supaya kami terus belajar. Mengisi hati kami, pikiran kami dengan firman-Mu. Supaya jiwa kami tidak gundah gulana. Karena iman kami semakin teguh. Di tengah gelombang masalah persoalan, Tuhan, percaya kami hampir terkikis. Tapi kami ingin membangun kembali melalui firman-Mu dan persekutuan ibadah pada malam hari ini. Bangunkan setiap kami Tuhan, supaya kami boleh belajar sebagai murid Tuhan. Mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, masa depan kami. Sehingga percaya kami semakin tebal. Supaya kami mampu, bahkan Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk mereka yang ragu-ragu. Mereka yang sudah kehilangan percayanya. Hanya satu kewajiban saja. Karena masalah yang bertubi-tubi, seakan-akan tidak ada jalan keluar. Tapi sampai hari ini, saat ini toh, Engkau tetap menyertai memelihara kami. Oleh sebab itu, kami percaya. Di waktu akan datang, kami tetap akan berdiri teguh. Karena Engkau selalu memelihara kami. Kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan. Mereka yang dalam persoalan sakit penyakit, problem pekerjaan, karir, studi, keuangan, keluarga, iman, rohani, pelayanan. Kiranya Tuhan bangun kembali iman mereka melalui firman-Mu. Supaya mereka semakin percaya kepada-Mu. Sehingga segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terima kasih Bapa. Kau berikan kekuatan, pemulihan, dan berikan kepada kami juga hikmat dan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat, yaitu Yeriko, kota yang dibentengi tembok yang tebal. Yang seakan-akan susah untuk ditembus. Bagaimana mungkin Yosua untuk masuk ke tempat itu? Demikian juga mungkin kita, jalan kita untuk ke depan seakan-akan susah untuk ditembus. Terlalu tebal dan terlalu sulit. Dan sepertinya tidak mungkin. Sepertinya tidak mungkin. Dengan kekuatan kita. Sedangkan masalah begitu besar sekali. Rintangan begitu besar. Tapi saudara ingat, kita tidak pernah sendiri. Saudara perlu ingat kembali
bahwa Allah selalu menyertainya. Kita harus ingat kembali, Tuhan sedang melatih iman kita. Oleh sebab itu, ketika Yosua melihat, dia terus memikirkan bagaimana caranya. Rasanya nggak mampu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dia tidak sendiri. Malaikat Tuhan datang dan kemudian dia tersungkur. Disitulah namanya mulai dia belajar menyembah, belajar ibadah. Bukan hanya cuma memikirkan, melihat masalah, tetapi dia melihat Tuhan. Dia mulai merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan saat itulah kemudian Tuhan mengajar kepada dia cara-cara untuk bagaimana melewati persoalan itu. Bagaimana cara untuk meruntuhkan Yeriko itu. Tuhan mengajar kepada dia. Dan caranya bukan cara manusia. Dan itulah kemudian Yeriko pun runtuh. Demikian juga hari-hari terakhir ini mungkin kita sedang menghadapi persoalan yang begitu berat sekali. Tapi ingat, kita tidak pernah sendiri. Yang perlu adalah kita tersungkur di depan kaki Tuhan. Bukan lihat masalahnya. Tapi menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mengajar kepada kita hikmat-hikmatnya. Saudara mau tanya kepada orang lain, nggak salah juga. Tapi mereka juga punya masalah. Belum tentu juga mereka kuat. Mungkin mereka memberikan solusi-solusi berdasarkan cara-cara manusia yang baik maupun juga mungkin kurang tepat. Tapi lebih baik saudara cari Tuhan. Firman Tuhan, saudara memang segini firman Alkitabnya. Tapi kalau saudara baca, nggak sampai 20 menit pasti di situ menemukan jalannya. Walaupun saudara harus buka saja, nggak bisa langsung buka BIM salah BIM satu ayat, nggak bisa. Baca aja. Mungkin nggak dapat terus. Percayalah, 20 menit pasti dapat sesuatu. Itulah namanya kita perlu belajar firman Allah. Perlu bersekutu, bukan cuman sekedar, ya kita cuman orang percaya, orang Kristen saja. Tapi perlu kita belajar firman Allah. Semua masalah kita, semua persoalan hidup kita, semua akhir zaman, semuanya sudah tertulis dalam Alkitab. Semua contoh-contoh di situ. Oleh karena itu jangan jemu-jemu. Kita baca dulu temanya hari ini. Kuasa yang tersembunyi. Kok bisa tersembunyi ya? Yosua ketika dia melihat dia tidak mampu. Tapi kuasa yang tersembunyi muncul di pinggirnya. Ketika dia mulai berlutut. Kemudian dia mulai menyerahkan kepada Tuhan. Mendengar perintah Tuhan. Ajaran dan visinya. Disitulah dia baru bertindak. Mungkin dia berhari-hari dia memikirkan. Tapi ketika dia dapat. Dia langsung ambil keputusan. Untuk mengikuti. Itulah namanya juga ketaatan. Kita kuasa yang tersembunyi. Matius pasal 4 ayat 23. Matius pasal 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Dia berkeliling. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Mengajar. Dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Penyakit dan kelemahan itu selalu punya hubungan yang jelas. Punya korelasi. Ketika kita mengalami kelemahan, penyakit muncul. Kelemahan tubuh, penyakit muncul. Kelemahan iman, muncul masalah. Kelemahan yang lain, stres muncul. Jadi Tuhan melenyapkan penyakit
tapi juga kelemahan. Kalau penyakitnya disembuhkan, masih tetap lemah, nggak ada guna. Mungkin kita sekarang lemah, belum sakit, Tuhan akan kuatkan. Mungkin kita sekarang sakit, Tuhan akan sembuhkan. Tapi bukan sembuh terus hore. Besok lagi sakit, sembuh lagi, enggak. Perlu dikuatkan. Amin. Karena dia melenyapkan kelemahan. Melenyapkan kelemahan berarti memberi kekuatan. Gitu. Yaitu kuasa yang tersembunyi di dalam ajaran-ajarannya. Jadi kalau kita melihat hal ini, kerap kali kita tidak sadar bahwa kita ini lemah. Ketika ada masalah kita tahu bahwa kita kecil. Ketika gempa bumi, orang-orang pejabat tinggi pun merasa kecil, tidak mampu. Dia mau komando apa? Tidak ada. Jadi dari situlah sebenarnya manusia itu terlalu kecil. Kelemahan selalu datang. Dan Tuhan akan selalu memberi kekuatan. Kuasa yang luar biasa dalam hidup kita. Melalui apa? Melalui baca firman Allah. Melalui pengajaran-pengajaran. Kalau saudara cuma menyaksikan atraksi, gak ada gunanya. Kalau kita tidak diajar bagaimana untuk bertindak yang baik. Nah, karena itulah saudara kita perlu juga belajar firman Tuhan. Kita lihat dulu poin pertama, ajaran firman Tuhan. Ajaran firman Tuhan. Yohanes 6 ayat 45. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepada Tuhan. Datang kepada Yesus. Orang semua akan diajar oleh Allah. Diajarin cara hidup menghadapi masalah, persoalan. Dan setiap orang akan dapat pengajaran. Yang dapat pengajaran akan datang kepada Tuhan lebih dekat lagi. Saudara, jadi bukan satu teori. Itu namanya kita harus mengisi hidup kita dengan, kalau sekolah itu ilmu-ilmu. Kalau mama masak ya memasak. Rumah tangga ya rumah tangga. Tetapi kalau kita bicara mengenai kehidupan, mengisi firman. Tidak bisa yang lain. Pengalaman saya banyak sekali. Tapi kalau saya ceritakan, saudara niru nggak bisa. Karena nggak akan terjadi yang sama. Pengalaman itu terjadi karena ada satu firman yang kita pegang, muncul satu kekuatan kuasa, mengubah sesuatu, sehingga kita punya pengalaman, oh caranya beginilah. Seperti Yosua, oh caranya begitu. Nah kita perlu belajar ini. Supaya kuasa itu jangan hilang padahal ada di samping kita. Itu tersembunyi, bukan kita harus cari-cari. Ada di balik hati kita. Ketika hati kita terbuka, ketika hati kita mulai saudara terbuka oleh firman Allah. Disitulah kita melihat secerca terang itu. Saudara kalau kita melihat teman-teman, kalau ngisi minyak, sudah ngisi minyak, Pertamax atau Pertalite, nggak ada yang mau ngisi sedikit. Apalagi kalau ada temannya berkata begini, mau isi berapa? Gitu. Ya terserah, penuh juga boleh terserah. Oh dia nggak tanggung-tanggung. Apalagi ada yang sampingnya mau bayar. Bukan full tank. Full, masih digoyang-goyang saudara. Betul nggak? Sudah penuh digoyang-goyang. Kita duduk goyang-goyang. Terus goyang lagi. Goyang lagi. Bayangkan seperti itu. Hanya cuma beda 2-3 liter mungkin. Sangat berarti bagi dia. Sampai goncang-goncang begitu. Apalagi itu minyak firman Allah yang di dalam hati kita. Terus saudara dengan firman Allah mau berapa? Aduh 5 liter aja cukup dari sini ke Kenjeran gitu saudara. Nggak mungkin.
Tapi kemungkinan seperti itu kejadiannya. Karena kita cuma melihat jarak. Kita tidak melihat kuasa yang tersembunyi itu. Kalau kita melihat kuasa tersembunyi, penuhi aku dengan firman-Mu. Bahkan terus digoncang-goncang sampai penuh. Gitu. Sampai meluber keluar. Kalau nggak meluber, nggak mampu, nggak bagus. Itulah namanya kehidupan kita hari ini. Banyak hal contoh-contoh yang kita lihat. Yohanes 7 ayat 16 kita lihat. Dia melenyapkan penyakit kelemahan kita. Ada kekuatan dalam diri kita. Kita akan diajar oleh Allah. Pengajaran itu membuat kita datang kepada Tuhan. Diisilah hati kita. Makanya dipenuhi. Apa ini? Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Itu luar biasa, saudara. Jadi kalau kita ikut ajaran Yesus, bukan berarti kita jauh dari Allah. Bahkan semakin dekat dengan Allah. Karena Yesus katakan, aku dan Bapa adalah satu. Nah kalau kita dengan ajaran saudara yang Tuhan ajarkan semua, otomatis kita datang kepada Bapa. Karena itu juga datang dari Bapa. Dan itulah hal yang luar biasa. Kalau kita lihat banyak orang-orang saudara, kerap kali punya masalah, selalu dilibas oleh masalahnya. Dilibas masalahnya. Jadi mulai tidak kuat, pelayanan setengah hati, mungkin gitulah, putus asa di tengah jalan, tidak punya pengharapan. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat, supaya kita tidak dilibas oleh masalah, kita diminta hikmat Tuhan. Maka kita akan mengalahkan masalah. Dan mengubah masalah itu menjadi berkat yang tersembunyi. Kenapa? Di balik masalah itu ada kuasa yang tersembunyi di samping kita. Yang bisa mengubah masalah itu. Berubah semuanya. Saudara lihat itu Samaria ketika dikepung. Dikepung Samaria itu. Sampai mereka ini gak bisa makan. Sampai ada orang itu makan anaknya sendiri. Timbullah perselisihan. Akhirnya mereka memanggil nabi. Cuma mengajar aja. Ngomong aja. Dia katakan besok sudah beres. Mana bisa. Tanpa perang bisa beres. Mereka dikepung. Sudah kelaparan. Mau perang bagaimana? Tapi yang perwira pun yang kuat itu sudah. Yang jago perang. Biar Tuhan buka langit pun gak mungkin lah. Kita bisa makan. Melalui 4 orang kusta. Bukan orang hebat ini. Orang mikir begini loh. Aku di dalam ya mati. Keluar ya mati. Daripada di dalam mendingan keluar. Mati ya sudah. Ada usaha. Jadi artinya ini keluar dari cara berpikirnya. Keluar dari kepungan masalahnya. Aku ikut Tuhan. Aku serahkan Tuhan. Aku akan hadapi masalah. Bukan lari dari masalah. Amin. Aku akan hadapi masalah. Masalah ketika dihadapi menjadi kecil. Ketika kita lari dia menjadi besar. Coba saudara lihat orang-orang yang nagih-nagih. Kalau dihadapi baik-baik. Pertama ngamuk lembek dia. Tapi kalau nggak diterima teleponnya apa, tambah galak dia. Apa yang terjadi akhirnya? Betul. Tuhan bergerak. Orang pada mati semua pasukan musuh itu. Ada perisai, ada pedang, ada lembing, ada kuda, ada makanan. Ternyata mereka melihat harta itu, mereka mau ambil. Waktu mereka mau ambil, mereka berpikir. Kalau kita ambil, suatu hari mereka tahu kita dikejar dibunuh. Kita balik deh. Dia kasih tahu. Kasih tahu ternyata betul. Tanpa peperangan. Gitu.
Kalau Tuhan bekerja itu luar biasa. Amin. Di luar akal kita. Makanya kalau orang suka pakai akal, nggak salah. Itu dikasih Tuhan. Tapi kalau terus-terus pakai akal, itu menjadi akal-akalan. Terus petak umpet sama Tuhan. Kita boleh pakai akal untuk hal wajar. Tetapi jangan lupa di samping akal itu ada iman. Harus kerja sama. Iman itu mendasari akal itu. Jangan cuma akal itu yang lebih kuat. Itu tidak bagus. Oleh karena itu kalau kita lihat 1 Timotius pasal 6 ayat 3 dan 4. Apa kata firman ini? Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, ada. Yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Hati-hati. Dikatakan ibadah kita. Jadi ibadah itu harus ada pengajaran. Amin. Cuma pengajaran tidak menyulitkan. Banyak pengajaran itu membuat kita tahu siapa kita. Dan kita tahu siapa Tuhan. Dan kita tahu juga di dalam Tuhan itu ada apa. Ada pengharapan, kekuatan. Nah bagaimana caranya? Mulai dilatih, diajar untuk bersekutu dan sebagainya. Kalau saya mau tanya saudara, apakah dengan berdoa kita bisa menyelesaikan masalah? Ada, bisa. Apakah dengan iman kita menyelesaikan masalah? Bisa. Amin. Apa dengan ibadah kita bisa menyelesaikan masalah? Bisa. Apa dengan percaya kita bisa menyelesaikan masalah? Terlalu bisa. Nah untuk bangun percaya ini, iman inilah harus kembali kepada Tuhan. Untuk supaya berdoa sungguh-sungguh dan ibadah, harus belajar kembali ajaran Tuhan dalam ibadah. Jadi ibadah itu mengandung janji Bapak Ibu. Jadi ibadah itu bukan pertemuan biasa. Pertemuan untuk melihat jalan Tuhan dan janji-janji Tuhan. Untuk memperkuat janji itu, untuk memperkuat iman kita, keyakinan kita. Untuk memperkuat, memperkokoh hubungan kita dengan Tuhan semakin kuat. Supaya kita jangan kendor, terus mulai mengandalkan yang lainnya. Semakin kuat. Makanya ada pengajaran di dalam ibadah itu. Jadi ibadah itu mengandung janji. Kalau mengandung janji kita harus belajar. Banyak kalau kita melihat orang ibadah cuman ibadah. Datang ibadah. Ibadah terus apa, pulang sukacita, senang-senang. Saya kira mesti kita belajar semuanya. Belajar untuk duduk tenang. Kita nggak mau lama-lama lah. Kita mungkin cukup lah kalau saudara betul-betul perhatikan 35 menit lah, 40 menit selesai. Tapi kita makan sesuatu. Kelihatannya lain. Tapi semua itu mengandung janji. Semua itu memupuk kepercayaan kita pada Allah. Semua itu membuat kita dekat dengan Tuhan. Semuanya membuat kita respect kepada Tuhan. Amin. Semuanya lari seperti itu. Semakin mengerti jalan Tuhan. Semakin berserah mengandalkan Tuhan seperti itu. Dan kemudian menjadi berkat. Saya banyak sekali saudara. Kisah-kisah itu. Manusia tidak ada yang kuat terus. Biar seorang pendeta hebat pun, pasti ada kelemahan. Justru Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Kelemahan diangkat. Ketika kita baca firman Allah. Kelemahan kita diangkat. Saudara lihat itu, bagaimana Daud menghadapi kesulitan. Saudara lihat itu baca. Mazmur 42, 43. Ketika dia punya masalah. Dia menuliskan firman Allah. Kita tinggal baca. Ada dalam benak pikirannya. Gitu. Dan dia tulis seperti rusa rindukan air.
jiwaku merindukan engkau. Jadi gereja ini harus ada kerinduan. Makanya itu pengajaran seperti itu. Rindu untuk diajar sama Tuhan. Kalau cuma rindu, cuma ketemu orang, bosen suatu hari. Kau saudara lihat tuh gereja-gereja yang lain tuh. Gedungnya sama. Tapi tetap orang datang terus sampai mati. Nah kalau kita ini masih lumayan gitu loh. Bisa direnovasi gitu. Masih bosen. Kenapa? Karena kita nggak cari Tuhan. Gitu. Kita coba cari suasana. Suasana itu dari lingkungan kita. Kita lupa kita yang membuat suasana. Amin. Lingkungan buat gak duwe apa kabar. Wih senang saudara. Saudara mungkin tenang orangnya. Buat kusuk. Lingkungan kusuk semua. Kita ini lakon. Lakon itu ya pemain utama dalam hidup ini. Kita harus bisa membawa suasana. Makanya itu kita diajar. Sebab di ibadah ini betul-betul kita harus fokus kepada Tuhan. Saudara baca coba lihat saudara Daud itu. Daud ketika punya masalah dia tulis. Dia tulis sampai tulisannya gak ngawur. Air mataku menjadi makananku sehari-hari Tuhan. Air matanya sehari-hari. Tapi sehari-hari itu pun juga dia masih menuliskan percayanya kepada Tuhan. Ya kan? Coba saudara lihat itu. Air mataku tidak terhitung banyaknya. Gitu loh. Buat apa hidup ini? Cuma larinya ke situ saudara. Tapi Daud ngomong air mataku semakin mengalir banyak. Tetapi dia ngomong Tuhan ingatlah aku. Jangan lupakan aku selalu. Walaupun dia menderita tulisannya selalu berkata Tuhan. Mengaitkan dengan Tuhan. Setiap persoalan dikaitkan dengan Tuhan semuanya. Kita tinggal baca. Gak suka ganti. Gak suka pindah. Gak suka dipindah. Jangan gak suka dirobek. Hilang. Gak suka dipindah kalau gak suka. Mau cari apa aja boleh. Tapi jangan cari ayat yang membenarkan diri. Cari ayat yang memberi kekuatan. Mengalahkan kelemahan kita. Amin. Kalau kita lemah terus kita akan menjadi santapan paling enak bagi iblis. Kalau saudara berjalan sungguh-sungguh percaya ada kekuatan. Ini ada api. Ada api kita nggak lihat. Iblis nggak bisa pegang. Loh kenapa Pak? Contoh saja. Roh Kudus datang seperti api. Firmanku seperti api. Firman itu seperti sulu pelita. Kan nyala. Amin. Saudara kalau baca firman. Bukan bawa Alkitab gini. Baca firman termasuk mikir. Itu menjadi pelita terang. Amin. Ketika terang, tubuhmu itu ada terang. Iblis gak bisa pegang. Masa depanmu gelap. Tapi tubuhmu terang. Terang. Tidak mungkin. Terang itu kalah dengan kegelapan. Di mana ada terang, gelap itu kalah. Itu pengajaran-pengajaran firman Allah. Nah kalau saudara cuma senang-senang, gak seperti ini. Gak ada gairah baca firman. Betul kan? Coba kalau saudara baca firman Allah. Firman itu adalah pelita. Terang bagi jalan dan kakiku. Berarti kalau saudara baca kan ada pelita, ada terang. Makanya kita gak lihat. Tapi masa depanmu yang gelap itu jadi terang. Jadi teman-teman waktu firman itu sejelek-jeleknya yang khotbah. Perhatikan firman itu. Masa 40 menit itu gak ada 7 menit yang nyantol. Betul saudara? Pasti ada yang nyangkut. Nah yang nyangkut itu jadi terang. Apalagi kalau ada 3 hal nyangkut. 3 diulang-ulang. Jangan pulang, tadi pendetanya lucu. Kacamatanya terbalik. Ngomongnya cuma gitu. Saudara ini kita cuma lihat atraksi mungkin.
Kapan-kapan saya akan coba nanti. Sungguhan saya akan coba. Nanti baju terbalik, sepatu, kaos kaki, saya sengaja nanti kaos kakinya putih, sini biru. Nanti saudara lihat ya, saya khotbah nanti. Nanti di sini mungkin ada mungkin ada benang hijau di sini. Saudara kan nggak bisa konsentrasi. Iblis tuh selalu melihat sesuatu yang nggak berguna itu loh. Gitu loh. Makanya kalau dengar firman Tuhan itu mata rohani, telinga rohani yang dengar. Jangan cuma telinga jasmani, nggak bisa. Karena ini sudah terlalu banyak disusupi dunia. Hal kedua kita lihat, pengajaran yang memerdekakan, luar biasa. Tadi pengajaran, ya toh, ajaran firman Tuhan kan bagus. Pengajaran yang memerdekakan. Pengajaran yang memerdekakan. Roma 6 ayat 17 dan 18. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Gelap. Mana-mana marah. Mana-mana mau ini. Mana-mana tersinggung. Mana-mana sakit hati. Mana-mana kecewa. Gitu saudara. Nah kalau semua dikecewain. Sulit. Saudara. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Itu luar biasa. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Gelap itu hilang jadi terang. Suatu hari ada seorang teman saya, ya gembala lah, pendeta juga. Datang, dia mendapatkan sebuah mimpi. Dia mendapat mimpi temannya itu gereja, ada gereja. Tapi gereja itu dibuat lelucon. Dia itu gembalanya. Jadi kalau pendeta khotbah gini, selesai dia naik atas, dia tambah kurang, bikin lelucon. Gitu. Terus dia cari begitu. Apa yang terjadi? Ini orang gak pernah tahu urusan dia. Tapi dapat mimpi. Tuhan berkata apa? Aku akan, ya pasti gak enak lah. Kenapa? Karena dia mempermainkan mimbarku. Bayangin saudara. Saya dengar gitu, merinding. Kita ini hati-hati. Jadi banyak orang berkata, oh mimbar itu untuk menyampaikan kekesalan hati, keliru saudara. Apalagi sekarang setiap kali khotbah itu ada media. Dipasang di YouTube. Pasti kita bicara 95% itu umum. Gitu. Yang 5% mungkin nambah-nambah ada perubahan-perubahan yang harus kita lakukan. Jadi umum untuk semua orang. Jadi dimerdekakan dari dosa. Menjadi hamba kebenaran. Terus di tempat sini, saudara, bukan hamba kebenaran. Kita cuma buat panggung ini main-main. Ini panggung itu memang sama di tempat yang lain. Tapi ini mimbarnya tuh tempatnya Tuhan. Jadi berbeda dengan tempat yang lain. Jadi betul-betul saudara, kalau kita ada di tempat ini, bukan berarti kita mesti khotbahnya yang bagaimana, enggak lah. Tapi kembali ajarkan orang itu selama mau diajar. Tapi kalau tidak mau diajar, minimal belajar, ajari sedikit. Dan kita yang hidup dalam pengajaran itu. Memberi contoh. Itu paling benar. Jadi jangan membuang waktu-waktu kita di tengah-tengah ibadah ini dengan hal yang tidak baik. Saya jalan kaki. Ada teman kita juga di sini. Jalan kaki. Teman saya jalan kaki juga. Ketemu satu orang. Gitu. Satu orang dari gereja A, gereja B, cukuplah. Itu ada di sini orangnya. Yang dapat cerita itu. Orang itu datang di base, saudara. Dari gereja A, B, pokoknya macam-macam lah. Terus dia ngomong, saya paling senang mau di gereja ini. Tanya, kenapa? Karena di tempat lain itu banyak lelucon. Banyak hal yang ya duniawi gitulah.
Jadi kurang ada sesuatu yang menggigit. Nah itu didapat orang jiwa baru. Dan dia aktif juga. Padahal baru kenal juga. Itu saya dengar berceritanya. Sebenarnya banyak orang seperti itu. Tetapi mungkin kita ini juga harus lebih serius lagi. Jadi kalau seperti ini, ayo kita memang buat gereja ini sekolah hidup. Saudara tahu kalau sekolah hidup, kalau ujian orang masih belajar semua kan? Betul ya? Kalau mau ujian mau belajar atau main-main? Pasti belajar. Lah ini ujian iman, masa gak mau belajar? Bukan hanya ujian iman, ini Tuhan mau datang. 15 tahun, 20 tahun gak cukup loh. Kita belajar semua firman Tuhan. Saya ini belajar mulai tahun berapa, buku berapa ratus saya baca. Sampai akhirnya saya sudah gak mau baca buku lagi. Kebanyakan loh. Baca firman tok sudah. Dulu buku apa saja mulai zaman dulu. Gitu. Dari yang namanya Sandu Sundarsing, baju kuning sampai baju hitam, baju ungu, baju merah, baju semua. Semua saya baca. Terakhir kali saya bilang, bagus juga. Kembali kepada sumbernya. Amin. Sumbernya. Walaupun tidak menarik, tapi ini yang jadi inspirasi dari semua buku. Ribuan buku yang lakunya bisa sampai 2 juta. Sampai orang ini buku bagus, pendeta. Sumbernya dari mana? Dari Matius, betul nggak saudara? Bukan orang, Matius pasal berapa begitu. Tapi dia kok bagus orangnya. Jangan lihat orang bagus, sumbernya itu yang bagus. Dia bisa khotbah bagus, sumbernya itu yang dicari. Pengkhotbah bisa selesai khotbah, tapi firman tuh jangan nunggu pengkhotbahnya. Pulang baca firman. Baca nganggur baca firman. Sampai kuat. Jangan ngerumpi, duduk ngobrol. Saya kalau kumpul-kumpul teman-teman hampir setiap hari. Kalau saya di sini, dari pagi, jalan, ngopi, makan, ngopi, makan, ngopi lagi mungkin, saya tidak tahu. Ngomong firman. Kalau mereka ngomong apa-apa, saya berhenti kadang-kadang, saya ngomong firman. Ayo, ini bagaimana? Kita gak punya waktu, saudara. Karena banyak kesibukan. Sehingga waktu-waktu tertentu, ayo kita pergunakan untuk belajar firman Allah. Nggak ada salahnya. Orang kalau belajar musik, pasti akan menyukai musik dia. Semakin hebat. Orang belajar IT, semakin hebat. Saya dulu waktu komputer itu, saya bikin brosur sendiri. Brosur. Bikin sertifikat sendiri. Bikin ini. Setelah ada orang-orang yang pintar-pintar, saya jadi goblok. Betul saudara. PowerPoint aja saya mikir-mikir gini. Gimana cara PowerPoint ya? Dulu sambil tutup mata buka. Sekarang mau tanya PowerPoint gimana ini caranya? Karena apa? Karena dikerjakan orang. Nah kita kan kurang lain baca firman. Pendeta boleh khotbah, tapi saudara harus baca firman. Amin. Supaya saudara dapat sumber itu inspirasi. Jangan inspirasi saya saudara ambil, inspirasi saudara diambil orang lain. Semakin mengecil, sumbernya hilang. Makanya kalau ada kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dari hamba gelap menjadi hamba terang. Itu perlu dikerjakan terus. Nah hal yang kita lihat terus saudara, yaitu ketiga, bertekun, taat dalam pengajaran. Bertekun. Jadi kalau kita dengar pengajaran, gereja itu harus ada ibadah, ada pengajarannya. Dan pengajaran itu memerdekakan. Betul ya? Jadi kalau kita seperti itu, bertekun, taat dalam pengajaran. Jadi poin pertama itu dalam ibadah harus ada pengajaran. Yang kedua, pengajaran itu memerdekakan. Nah ketiga, yaitu tadi, bertekun taat dalam pengajaran. Terus tekun.
Jadi harus kuat. Suatu hari kalau Tuhan datang, saudara nggak akan rugi. Aku nggak akan rugi. Orang kalau sekolah, kalau dia belajar, begitu waktu hasil ujian itu keluar, yang belajar itu dia tidak pernah rugi. Yang rugi itu yang mengandalkan mata. Apa itu nyontek? Maka itu sudah bisa mengandalkan mata gini. Besok itu mata duitan, saudara. Mata keranjang, betul nggak? Karena matanya main terus. Jadi mesti belajar. Ya banyaklah di sini dulu sekolah kerap kali nggak belajar. Tapi sekarang waktunya belajar. Kisah Rasul 2 ayat 42, 41, 42 bolehlah. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Setelah mereka percaya dibaptis, apa selanjutnya? 42. Mereka bertekun. Katakan bertekun dulu. Bertekun. Tekun itu karakter. Oh enggak perlu Pak karakter Pak. Yang penting cari Tuhan. Gimana cara cari kalau enggak ada karakternya? Kalau enggak tekun. Betul enggak? Yang penting cari Tuhan Pak. Loh, terus kalau enggak kudus gimana cara carinya? Paham saudaranya? Harus ada jalannya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saya senang sekali kalau kita terus ada persekutuan. Makanya teman-teman terlibatlah dalam komsel. Karena sebentar lagi mungkin ada ide-ide komsel akan jadi yang bagus bagaimana. Kita akan terus bertumbuh, berkembang dalam pengajaran, semakin berkembang. Ya saudara, ada yang jadi pendeta nanti bisa. Saudara jadi apa terserah gitu loh. Tapi yang penting saudara akan jadi berkat, terang itu selalu ada. Itu yang paling penting dalam hidup ini. Jadi jangan berpikir saya nggak jadi pendeta Pak, buat apa? Gitu. Kisah Rasul 2 ayat 46 dan 47. Dengan bertekun, tekun tadi tekun ya. Dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira. Dan dengan gembira tulus hati. Kelemahan hilang, penyakit hilang, gembira. Tulus hati. Berkumpul tiap-tiap hari. Bayangkan di gereja ini. Baru Minggu ibadah, Senin ledis, Selasa komsel, Rebo ngopi, Kemis apa? Nah. Terus Jumat worship night, Sabtu kaum muda, Minggu ibadah. Pak kebanyakan Pak, Alkitab ngomong setiap hari sayang. Amin. Itu sudah diskon. Masih ngomong kebanyakan. Harusnya ngomong begini. Pak, Alkitab itu setiap hari Pak Pendeta. Ini kita cuma 4 hari, tambah 7. Pendetanya ngomong kebanyakan. Gantian saudara. Yang pendeta sama jemaat itu sama kok. Gitu loh. Kalau pendeta, jemaatnya nggak mau, pendetanya merasa kuat. Kalau pendetanya semangat, pendetanya nggak kuat. Itu berhari, itu setiap hari. Tapi kalau dikasih 4 hari, syukur, mengucap syukur. Diskonnya itu terlalu banyak. Betul kan? Oh enak Pak, jangan main-main gitu loh. Diskon kalau baju murah gak apa-apa. Kalau diskon rohani, enak toh Pak. Oh, diskon rohani itu diskon berkat, diskon kesehatan, diskon umur. Jangan main-main itu saudara. Ya, jadi kita harus punya ayat 47 dulu. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang.
Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Disukai orang. Karena setiap hari kumpul luar biasa, ada terang. Orang tidak lihat kita. Tapi saya kasih tahu setiap orang itu, dia tuh punya nurani. Walaupun dia tidak hidup nuraninya. Setiap orang itu sebetulnya menurut saya itu jago Hong Shui semua. Loh kok bisa Pak? Nggak usah pergi Hong Shui, jago Hong Shui. Kalau nggak percaya saudara lihat satu orang itu senyum-senyum. Wih ini banyak berkat dia. Saudara nggak pintar pun bisa. Kalau orang garuk kepala stres. Itu otomatis. Jadi kalau saudara bergembira di dalam hidupmu ada iman yang kuat. Orang seneng nggak seneng. Itu dalam hatinya dia nggak tertarik seneng. Oh ini berarti rohani hebat. Enggak. Tapi ada magnet. Amin. Yang menyeret dia untuk dekat. Nggak tahu kenapa. Kok ingin dekat. Kenapa? Disitulah yang rahasia yang tersembunyi. Kuasa itu ada. Jadi baca terus. Sehingga orang itu lihat kita itu ingin kumpul. Kumpulnya apa? Kumpulnya karena dapat kekuatan. Itu lain. Tetapi ada orang lain lagi. Wah, kumpul Pak Fengki kuat terus jadi Simpson lama-lama. Mendingan kumpul yang lain. Bisa minum kopi 3 cangkir. Bukan begitu. Tapi orang itu butuh kekuatan hidupnya itu. Apapun juga dia butuh. Makanya kehidupan yang berkarakter itu terdapat ketika kita bertekun taat dalam pengajaran. Kita ditarik dulu oleh Tuhan. Roh Kudus menuntun kita untuk masuk pengajaran. Setelah kita diajar, disitulah kita menjadi magnet bagi orang lain. Disukai. Karena setiap kali ada masalah, dia memberi ketenangan, kekuatan, memberikan solusi, cara firman Allah. Bukan cara dunia. Wah, aku punya utang akeh. Pas. Ini Menteri Keuangan lagi ngobrol uang. Cepat ke bank. Cepat utang gampang. Betul gak saudara? Memang utang gampang. Bayar ya setengah mati. Semua orang gampang ngomongnya saudara. Bayarnya ini loh. Tanda tangan sekuar duit gampang. Gitu loh. Untuk mulai bayar itu yang gak berat. Kisah Rasul yang terakhir. Kisah Rasul 5 ayat 42. Boleh 40 dulu, boleh. Saya 42. Mereka memanggil rasul-rasul itu. Lalu menyesat mereka. Dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah mereka dilepaskan. Jadi waktu ngajar itu disesah rasul-rasul itu. Rasul-rasul itu pun meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Bayangkan, habis mengajar disesah, pulang gembira. Kenapa demikian? Karena ajaran tidak akan pernah kembali. Setiap ajaran itu akan tersimpan di dalam hati. Setiap kata-kata itu dipertanggungjawabkan kepada Allah. Setiap kata-kata di mimbar itu bisa menyerongkan orang, bisa menyesatkan orang, bisa membawa kepada orang. Walaupun semua atas nama Tuhan. Tapi seorang yang benar, seorang guru, walaupun gaji rendah, tapi dia paling senang. Walaupun sulit. Makanya saudara lihat itu. Kalau murid dimanapun juga, suatu hari gurunya tua, dia tetap hormat sama guru. Kenapa? Saya lihat teman-teman saya reuni. Gitu. Saya nggak pernah ikut memangnya. Wah, guru kita gini didatangi pada suatu tua. Saya berapa kali mau ikut saya di Singapura. Salah satu guru saya itu sekolah. Itu juga guru sekolah minggu saya. Saya mau ketemu berapa kali tidak ketemu. Saya bilang begini, kalau saya ketemu, saya mau kasih apa yang paling besar. Betul kan? Kalau pakai firman Tuhan, duit emas perak gak punya. Dalam nama Yesus gitu. Guru itu ngajarin saya luar biasa saudara. Saya mau ngomong apa? Ya pasti nolong dia lah. Saya berpikir berhari-hari. Tapi tidak pernah ketemu hari ini. Saya kalau ketemu, siapa? Pasti dia lupa. Gitu loh. Murid sekolah minggumu.
Yang di mana? Waktu kecil nakal itu. Waktu sekolah juga. Oh, nama ini? Iya. Kerja apa? Jadi pendeta. Dia pasti rangkul saya. Saudara, yang dihadapkan seperti itu. Pasti keluar air mata. Kalau jadi apa? Jadi pengusaha, syukur bagus. Ya. Cuman gitu. Jadi pendeta, kaget tapi pasti rangkul. Guru yang baik. Apalagi guru sekolah minggu. Tapi belum ketemu. Mudah-mudahan belum mati. Ya, siapa tahu suatu hari dia dengar khotbah terus datang ke tempat ini. Kisah Rasul 5 ayat 41 dan 42. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang. Di rumah orang. Dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Jadi Komsel itu kita akan bikin satu hal yang pengajaran. Kita lagi ngatur bagaimana caranya. Karena saya punya tanggung jawab sama Tuhan besar sekali. Supaya setiap orang di Komsel itu betul-betul belajar firman Allah. Memang tidak banyak. Tapi hasilnya akan lebih baik. Ayat 42 yang terakhir. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah. Dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Ingat itu. Setiap hari mengajar firman Allah. Luar biasa. Setiap hari belajar firman Allah. Tidak bisa tidak. Saya ini mau baca saudara. Mau mengulang. Ada banyak yang lupa. Ceritanya itu Raja Saba. Lupa saudara. Apalagi nama yang bersama-sama begitu. Mesti baca lagi. Padahal sering baca. Bisa lupa. Terlalu banyak. Bagaimana saudara enggak? Saudara pasti ngomong. Oh Pak Fengki saya enggak pernah lupa. Wih luar biasa. Kenapa? Iya Pak, selalu ingat Matius 6:33. Ya saya bisa deh, betul gak? Kalau baca banyak itu ya berat. Gitu loh. Makanya kalau saudara cuma hafal 10 ayat gak kaget saya. Tapi kalau saudara bukan cuma hafal ayatnya, kisahnya. Gitu loh. Bagaimana Allah bekerja dalam hidup mereka. Itu yang kita perlu. Bahwa Allah itu selalu hidup di dalam kehidupan kita. Allah itu selalu bekerja dalam kehidupan kita. Allah selalu bergerak dalam kehidupan kita. Supaya kita bergerak terus. Kita gak boleh diam. Kenapa? Karena terang itu akan selalu menerangi yang gelap. Dunia sedang gelap. Saudara itu terang. Terang yang gelap. Katakan amin dulu. Katakan amin dulu. Kalau gak amin gak berdiri loh. Nah, lebih kencang. Berdiri aja. Hari ini Tuhan kami berdoa. Supaya benar-benar teman-teman saudara kami di tempat ini. Mereka menjadi murid-murid Kristus Yesus. Karena di dalam pengajaran itu. Penyakit dan kelemahan Engkau angkat. Sehingga kami menjadi kuat kembali. Ada kuasa yang tersembunyi. Yang menyertai kami. Tuhan. Bahkan di dalam ibadah. Pengajaran itu ada. Kami gak mau ibadah kami tanpa pengajaran. Walaupun mungkin cuma hanya 5 menit. Tuhan, karena kami tahu pengajaran itu memerdekakan setiap kami. Dari sesuatu yang gelap. Masa depan, masalah persoalan. Kerap kali kami dililit oleh masalah. Kami dilibas oleh masalah. Hari ini kami akan memenangkan, mengubah masalah itu. Kami akan keluar dari masalah itu. Kami akan merubah masalah itu. Menjadi satu peluang. Kami percaya Tuhan. Pengajaran-Mu akan membuat kami dimerdekakan. Dibebaskan. Supaya ketekunan, ketaatan. Dalam pengajaran firman Tuhan. Itu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kami tahu tempat ini. Buat setiap kami selalu haus dan lapar. Akan firman-Mu. Biar satu ayat firman Allah itu akan mengandung kuasa yang luar biasa. Bahkan 1 titik, 1 koma iota pun tidak akan dihilangkan
lebih mudah langit dan bumi ini lenyap. Betapa hebatnya firman itu. Namun kerap kali kami lupa. Ketika firman yang adalah terang, kami membacanya dan merenungkannya. Ternyata terang itu ada dalam hati kami, dalam hidup kami. Walaupun itu tidak nampak. Sehingga perjalanan kami, masa depan kami yang gelap. Gelap, penuh kegagalan. Karena ada terang yang kami baca, maka jalan kami akan menjadi terang kembali. Kita tidak akan tersesat, Tuhan. Karena firman-Mu yang menuntun kami. Kau memberkati kami semua di tempat ini. Mari kita doa syafaat. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka. Supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami Kau percaya menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau terima sebagaimana persembahan Habel. Tuhan memberkati segala pekerjaannya. Rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka. Sampai kepada anak cucunya. Kebajikan, kemurahan Tuhan selalu menyertai kami semuanya. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, tapi menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus. Yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup dan iman kita. Bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia yang surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja. Jemaat dan umatnya yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta Dia akan menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh yang kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggi. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar.
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama katakan amin. Haleluya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.